Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, jumpa lagi dengan Iki, channel konsultan utang. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai pengajuan pinjaman ke bank ya. Ada yang bertanya ke saya, banyak juga, bukannya ada ya, banyak yang bertanya ke saya, B checking dia jelek, anak nih B checkingnya jelek, dia nggak bisa ngajuin, dia minta orang tuanya yang mengajukan pinjaman ke bank, sedangkan orang tuanya itu masih satu kakak dengan anaknya yang B checkingnya jelek. Saya akan jawab pertanyaan ini ya, dalam artian banyak teman-teman yang masih takut atau ragu, takutnya nggak di ACC mengenai pengajuan pinjamannya yang atas nama orang tuanya dia yang bayar. Kalau kata orang bank, pinjam nama lah. Jadi pinjam nama orang tuanya yang ngajukan pinjamannya, anak yang bayar. Kayak kasus-kasus yang lain tuh nama dipakai orang yang sama seperti itu. Jadi gini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda mengenai perbankan ataupun pinjaman ya, maupun baik by checking atau slik OJK kalau sekarang kan. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa saya ingatkan kembali ke teman-teman untuk like dan subscribe-nya serta share-nya ke teman-teman yang membutuhkan. Untuk teman-teman yang baru singgah di channel saya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya serta aktifkan tombol loncengnya. Saya berterima kasih pada teman-teman semua yang selalu mensupport channel saya. Jadi gini teman-teman, untuk mengajukan pinjaman ke bank, Anda blacklist sliknya ya, dalam artian blacklist slik OJK-nya orang tua yang mengajukan, sedangkan itu satu kakak. Anda jangan khawatir, orang tua suruh maju aja. Kenapa? Karena blacklist itu biarpun masih satu kakak, nggak ada hubungannya dengan yang ada dalam satu kakak. Blacklist itu hanya perorangan, kakak itu hanya pelengkap. Seperti video kemarin yang sudah saya jelaskan, kakak itu hanya pelengkap buat pengajuan ke bank, sama seperti surat nikah, itu pelengkap. Jadi nggak berhubungan, kakak itu nggak akan di screening gitu. Kalau ada yang bilang di screening, itu dia tahu infonya itu dari katanya dan katanya, bukannya dalam artian bukannya dia sebagai pelaku yang memproses pinjaman Anda. Dia nggak akan tahu itu teman-teman. Jadi teman-teman di sini jangan takut-takut. Yang namanya blacklist itu hanya diri sendiri. Suami istrinya blacklist, ya istrinya aja yang blacklist. Suami lancar ya udah lancar, nggak ada keterangannya lah. Suaminya blacklist, sumal antara suami dan istri jadi satu kesatuan. Itu wajib, kalau kita ingin mengajukan pinjaman ke bank wajib diselesaikan dulu di salah satu itu ya, suami istri. Yang dibilang satu kakak itu kemungkinan itu bukannya ibu, karena kita masih numpang sama orang tua, ibu kita pun ikut blacklist ya, enggak. Itu ya teman-teman, selama orang tua Anda mengajukan pinjaman ke bank itu, Anda blacklist itu nggak ada masalah. Yang penting orang tua teman-teman di sini umur masih cukup, pendapatan masih ada. Kalau mengajukan kur ya jangan lebih dari 50, karena maksimal kan kur itu buat 5 tahun ya. Emang sih maksimal 55, sumal jeleknya kalau di atas 50 nanti kena medical check up yang asuransi jiwanya pun mahal. Kalau yang mengajukan kur atau modal kerja, kalau orang tua Anda yang maju, kalau masih di bawah umur 50
masih aman masalah asuransi jiwanya, nggak akan di medical check up. Karena bank juga hati-hati kalau udah lanjut ya usianya, resikonya meninggal dunia, utang impas. Untuk karyawan ya jangan sampai 50 umurnya, karena karyawan kan maksimal 56 tuh, deviasinya 58, karyawan 54, deviasinya sampai 56. Kalau pengusaha sampai umur 60. Jadi kalau ini mengajukan pinjaman ke bank, ajuin aja, jangan takut-takut. Selama orang tua Anda seliknya bagus, Anda yang jelek, Anda numpang di orang tua masih dalam satu kakak, jangan takut-takut. Orang tua Anda kena imbasnya, jangan. Atau adik Anda yang ngajuin, Anda yang bayar, jangan takut-takut. Adik-adik suruh maju aja selama pendapatannya jelas. Dalam artian income-nya itu jelas, pendapatan dari mana buat bayar. Bukannya orang nganggur ngajuin, bisa ya enggak. Yang jelas pendapatannya buat bayar itu sumber pembayaran. Kalau dari bank itu sumber pembayaran itu dari mana? Kalau nggak kerja, nggak usaha, ya bagaimana dia bisa bayar? Gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk mengajukan pinjaman ke bank bahwa ada isu-isu yang blacklist berimbas ke dalam satu kakak. Jangan pernah takut. Itu hanya berita hoax ya. Sumbernya pun itu yang dia dapat info, sumbernya nggak valid. Yang ngasih sumber itu bukannya pelaku memproses pinjaman Anda. Kalau yang memproses pinjaman Anda pasti akan bilang nggak ada masalah ini, nggak ada masalah. Masing-masing kok becekingnya. Jadi gitu teman-teman, dalam artian ajuin aja. Yang penting ingat tuh yang saya bilang tadi, orang tua Anda kalau bisa jangan lebih dari umur 50 tahun karena akan berimbas pada asuransi jiwa yang cukup mahal nanti potongannya. Jadi gitu ya teman-teman, saya harap video saya ini memberikan pencerahan buat teman-teman. Jangan pernah takut, intinya itu, jangan pernah takut, jangan pernah bingung, jangan pernah risau. Saya akan bantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai kemampuan saya dan pengetahuan saya. Saya harap video saya ini bermanfaat dan saya harap teman-teman di sini mengerti dan paham. Sebelumnya saya akan kembali, jangan lupa like dan subscribe-nya lagi ya. Untuk teman-teman yang baru singgah pun jangan lupa like dan subscribe-nya agar video saya ini makin berkembang ke depannya dan saya lebih semangat lagi memberikan info-info yang bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.